Pada tanggal 29 Juni 1927 atau 44 tahun setelah letusan Krakatau, muncul puncak baru yang lokasinya berada di Puncak Danan yang sebelumnya telah hancur. Puncak baru tersebut saat ini dikenal dengan nama Anak Krakatau. Yang ini yang kita sekarang injak ya, kita berada di sini itu belum ada setelah letusan 1883. Jadi aktivitasnya itu masih di bawah laut. Jadi setelah letusan 1883 yang untuk kaldera itu aktivitas terus terjadi, berakumulasi masih di dasar laut dan akhirnya makin besar dan akhirnya muncul di atas permukaan laut. Meski terkesan tenang, aktivitas vulkanis anak Gunung Krakatau terbilang cukup aktif, sehingga menuntut kewaspadaan setiap saat. Pada tanggal 22 Desember 2018 lalu misalnya, erupsi anak Gunung Krakatau sempat terjadi. Erupsi ini menyebabkan 64 hektar tubuh anak Krakatau hancur dan jatuh ke laut, hingga mengakibatkan tsunami di pesisir selatan Sumatera dan barat Jawa. Sedikitnya 281 orang tewas dan 57 lainnya hilang akibat bencana tsunami ini. Sebelum Desember itu kan dari bulan Juni memang ada peningkatan kegiatan. Dari yang tadinya hanya normal-normal saja kegempaan, kemudian ada peningkatan yang diikuti oleh gempa tektonik lokal dulu. Memang di Krakatau ini kan pemicunya ada gempa tektonik lokal, baru ada peningkatan kegiatan. Biasanya sih setelah ada lokal, gempanya meningkat, kemudian turun kembali. Nah, kemarin waktu 2018 itu memang fluktuatif, jadi naik kemudian turun lagi, tapi trennya meningkat gitu kan dari Juni, kemudian akhirnya di 22 Desember itu 2018 meletus dan mengakibatkan tsunami. Sebagai salah satu gunung api aktif di Indonesia, aktivitas vulkanis anak Krakatau beberapa kali terekam dan disaksikan langsung oleh para petugas vulkanologis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Kita memiliki 127 gunung api dan 76 itu yang kita pantau. Kalau di Indonesia itu daerah-daerah yang dekat dengan daerah yang memiliki potensi ancaman terhadap gunung api. KRB 3 lah, kawasan rawan bencana gunung api 3 ini umumnya dihuni oleh penduduk. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana kita melakukan evakuasi atau penyelamatan sehingga mengurangi korban jiwa. Melalui pos pengamatan yang terletak di Desa Pasauran, Kabupaten Serang, Banten ini, setiap harinya 2 pengamat memantau dan mengamati aktivitas gunung anak Krakatau, mencatat setiap getaran asap maupun perubahan. Itu paling kita lihat-lihat itu aja, gitu, ngukur situ ke gunungnya, gitu, ngukur ke kawah gitu. Masang alat itu pakai kabel gitu berapa ratus meter gitu. Terus alatnya itu bukan seperti ini. Dulu mah kan masih manual, itunya juga seismografnya masih dibakar itunya. Dan kegiatan saya di sini dengan teman-teman di pengamatan 24 jam kita mengamati gunung anak Krakatau baik secara visual maupun dengan peralatan. Pertama saya pergi ke gunungnya, ya heran aja. Ternyata pekerjaan pengamat gunung api itu ada, gitu kan. Dan gunung api itu memang diamati, nggak dibiarkan saja, gitu kan. Selain pengamatan melalui kantor, pengamat juga sesekali mengunjungi langsung gunung untuk mendapatkan visual nyata dari aktivitas gunung maupun memperbaiki alat yang rusak akibat erupsi. Butuh waktu 2 jam perjalanan menggunakan speedboat dari dermaga Marina Carita untuk sampai ke gunung ini. Oh iya, karena kan gunung anak Krakatau itu kan gunung api aktif ya, jadi terus-menerus dia menunjukkan aktivitas dan termasuk cepat. Karena setelah 2018 ini masih tergenang air, tapi kita lihat sendiri cepat sekali dalam jangka kurang lebih 2 tahun lebih ya,
udah cukup tinggi nih. Jadi tumbuh lagi kerucut di dalam kawah lama, kerucut yang ini nih. Dan di dalam juga kan ada kerucut lagi yang keluar asap-asap putih dari asap-asap solvatara, dari aktivitas solvatara di sini. Nah, pemantauan ini tujuannya adalah untuk mengurangi korban jiwa sehingga pada saat aktivitas ini memuncak, paling tidak kami sudah menyampaikan laporan ini kepada BNPB, kepada gubernur, agar apabila harus dilakukan evakuasi, penduduk dilakukan evakuasi atau paling tidak memberikan peringatan adanya tanda-tanda yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tanggal 27 Agustus 1883 dan letusan-letusan lain yang terjadi di tempat yang sama sesudahnya adalah sepenggal cerita tentang dahsyatnya kekuatan alam yang kita huni. Sebuah potensi bencana yang selalu menuntut kewaspadaan kita di balik ketenangan, kekayaan, dan keindahannya yang kita kagumi dan kita syukuri. Metro TV